Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan mahasiswa STI Amana Putra Dewa yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu secara virtual untuk melaksanakan perkuliahan pengantar ilmu politik. Dan insya Allah selama 1 semester ke depan, saya selaku dosen pengampuh mata kuliah ini, nama saya Muslim Eskum MSI, dan mudah-mudahan ke depan pembelajaran pengantar ilmu politik ini bisa berjalan secara maksimal dan rekan-rekan diharapkan mampu mengikuti perkuliahan ini secara baik dan semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, mungkin singkat saja ya terkait tentang pengantar ilmu politik. Jadi sebelum itu ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, mungkin teman-teman bertanya uh, secara pribadi mungkin kenapa ilmu politik ini menjadi salah satu mata kuliah di kampus seperti itu, atau eh, banyak anggapan tentang istilah politik di kalangan anak-anak muda hari ini ya, yang mungkin masih sangat apa ke bawah-bawah oleh kalangan sekitar ataupun dari berbagai aspek sehingga mungkin ada banyak asumsi terkait tentang politik itu sendiri ya. Nah, hari ini kita coba akan memahami atau menyelami tentang apa makna ilmu politik itu sendiri. Jadi termasuk juga di kalangan para akademisi, ilmuwan, dan para pakar sekalipun, memang masih banyak ya perbedaan-perbedaan terkait tentang persepsi tentang ilmu politik ini sendiri. Tapi di sini kita coba telusuri satu-satu mengenai makna eh, ilmu politik itu sendiri serta kenapa akhirnya ilmu politik ini bisa dianggap sebagai sebuah ilmu seperti itu. Oke, sebentar. Nah, oke, berbicara tentang politik, tentu kita tahu ya, politik ini banyak sekali ya. Dari sisi definisi, politik itu ada istilah bahasa Arabnya itu siasah. Ya, siasah atau kalau dibahasakan Indonesia itu siasat. Nah, politik itu sendiri sebenarnya itu berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata polis yang bermakna kota, ya. Jadi polis asal katanya dari bahasa Yunani, yakni kota atau negara kota. Nah, dari perkembangan konsep politis, ya, yang akhirnya politik dimaknai sebagai warga negara atau serta konsep politikos yang berarti kewarganegaraan. Nah, akar kata politik itu sendiri ya berasal dari bahasa Inggris, eh, dari kata politik yang bermakna bijaksana. Nah, itu. Jadi eh, inilah definisi secara bahasa mengenai politik itu sendiri ya. Jadi teman-teman bisa mencari referensi lain terkait tentang istilah politik ini. Mungkin ini secara bahasa, mungkin teman-teman bisa nanti eh, apa mencari politik menurut para tokoh atau para ahli ya. Nah, selanjutnya secara eh, tadi secara apa etimologi, nah secara bahasa politik dimaknai sebagai apa kota atau negara kota seperti itu. Nah, definisi politik itu sendiri itu merupakan sebuah proses atau sistem penentu maupun pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan warga negara ya dalam sebuah negara itu sendiri. Jadi politik ini mungkin rekan-rekan selalu mengaitkan dengan apa kekuasaan
tentang pengambilan keputusan, kebijakan, pengalokasian nilai untuk masyarakat itu sendiri. Nah, itulah definisi ilmu politik, ya, definisi politik maksudnya, definisi politik. Nah, sedangkan menurut Profesor Miriam Budi Harjo, ya, dia mengatakan bahwasanya politik ini merupakan berbagai kegiatan dalam sebuah proses sistem politik atau negara yang terkait proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem serta melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Jadi relevansinya dari definisi politik sendiri menurut Profesor Meriam Budi Harjo, ya politik itu berbicara tentang kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pengalokasian nilai, ya, di dalam masyarakat atau di dalam negara itu sendiri. Tuh. Nah, lanjutnya Profesor Maria Budi Harjo ini juga mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan tujuan-tujuan politik maka perlu ditentukan publik politis atau kebijakan umum yang berkenaan dengan pengaturan serta pembagian, ya, distribusi and allocation terhadap sumber-sumber yang ada. Nah, untuk melaksanakan kebijakan itu tentu kalau menurut Profesor Miriam Budi Harjo ini, ya, tentu diperlukan yang namanya kekuasaan atau power, ya, dan kewenangan atau authority seperti itu. Jadi di dalam politik, ya, dalam mengambil sebuah kebijakan tentu kita harus memiliki yang namanya power, kekuatan ataupun kewenangan. Kita tidak bisa mengambil sebuah kebijakan publik seperti itu tanpa diiringi dengan kekuatan kita, ya, kekuatan eh, yang kita miliki ataupun kewenangan yang kita miliki. Jadi sangat mustahil untuk mewujudkan kebijakan umum tanpa diiringi dengan yang namanya power maupun kewenangan, power ataupun authority itu sendiri. Nah, itu pengertian daripada definisi politik. Maaf. Nah, lalu kenapa politik itu disebut sebagai ilmu pengetahuan? Ya, tadi kita bicara tentang pengertian definisi politik. Nah, kenapa hari ini politik disebut sebagai ilmu pengetahuan? Tentu karena politik itu memiliki yang namanya objek, ya. Dia ada syarat, ya, dalam sebuah ilmu pengetahuan itu ada syarat tertentu kenapa eh, sebuah pengetahuan itu bisa dianggap sebuah ilmu. Jadi dia harus memiliki indikator-indikator. Salah satunya politik itu memiliki objek. Objek memiliki subjek. Politik juga memiliki metodologi, sistem, terminologi, dan ciri-ciri khas teori, ya, yang spesifik dan dapat diterima secara universal oleh dunia. Nah, inilah yang menjadikan kenapa politik itu disebut ilmu pengetahuan. Nah, Profesor Muhammad Yamin, ya, memaknai ilmu politik ini sebagai sebuah ilmu pengetahuan masyarakat, mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat yang mana sifat hakikatnya adalah berkaitan tentang dasar-dasar proses-proses keberlangsungan dan luas sekali lingkungannya dan hasil yang didapat dari proses eh, pengetahuan masyarakat itu sendiri. Dan selanjutnya ada pendapat dari Isware, ya, mengemukakan bahwasanya ilmu politik ini adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan atau masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan, ya, atau pembentukan dan penggunaan kekuasaan itu sendiri. Jadi bisa kita lihat, ya, dari dua pendapat pakar ini antara Profesor Muhammad Yamin dan Isware, intinya politik ini merupakan eh, upaya dari masyarakat itu sendiri, ya, bagaimana dia membuat sebuah sistem. Nah, sistem inilah yang akhirnya uh, masuk ke apa ke kontrol kekuasaan, pembagian, pembuatan kebijakan, dan akhirnya berakhir ke muara uh, apa pendistribusian nilai untuk masyarakat itu sendiri. Jadi
Ilmu politik ini bisa dikatakan ilmu yang sangat urgen ya, ilmu yang sangat bermanfaat karena segala sesuatu yang ada apa di dunia ini ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan apa kebijakan negara dan lain sebagainya itu diatur oleh politik ya. Nah, ada beberapa konsep ya untuk lebih pahamnya lagi ketika kita memaknai ingin mengetahui apa makna daripada ilmu politik itu sendiri. Nah, setidaknya memang ada beberapa konsep pendekatan untuk kita memahami definisi ilmu politik. Pertama ada negara, ya, negara. Nah, negara ini menurut para ahli ya sebagai sebuah inti dari ilmu politik ya, yang mana senegara ini memusatkan perhatian pada lembaga kenegaraan serta berbagai bentuk formil. Dari definisi ilmu politik terkait dengan negara ini bersifat tradisional. Nah, pendekatan ini disebut sebagai pendekatan institutional approach atau pendekatan institusional. Nah, sedangkan ada konsep lain, ya, konsep lain ketika kita pengen melihat definisi ilmu politik sendiri. Kalau tadi negara, nah ini ada kekuasaan. Ada beberapa pendapat ya dari para ahli yang memandang kekuasaan itu sebagai inti dari politik. Kalau tadi sebagian dari para pendapat para ahli, inti dari politik itu adalah negara. Tapi ada sebagian juga dari para ahli memandang kekuasaan itu juga sebagai sebuah inti dari politik. Karena mereka menganggap bahwa politik ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan merebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Jadi mungkin kita sering ya mendengar istilah politik itu berbicara tentang siapa yang berkuasa, bagaimana cara berkuasa, dan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan tersebut. Seperti itu. Nah, kekuasaan dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah hal atau upaya untuk menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Ya. Nah, pendekatan ini tentu dilatar belakangi oleh ilmu sosiologi, ya. Karena pada konteksnya, kalau kita flashback ke ilmu sosiologi itu sendiri, jadi sosiologi itu adalah ilmu tentang bagaimana melihat hubungan atau interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Artinya bagaimana kita bisa melihat peran individu itu sendiri di tengah kelompok masyarakat. Nah, selain itu, pendekatan ini juga lebih dinilai sebagai pendekatan yang dinamis dibandingkan dengan pendekatan institusional tadi, pendekatan menurut pakar ahli yang mengatakan bahwasanya negara itu adalah inti dari ilmu politik, seperti itu. Nah, karena apa? Karena pendekatan kekuasaan itu lebih memperlihatkan proses. Karena apa tadi? Karena dia berbicara tentang apa? Bagaimana berkuasa dan bagaimana mempertahankan kekuasaan tersebut. Seperti itu. Jadi ini eh, apa? Ada dimensi lain seperti itu terkait anggapan tentang definisi ilmu politik itu. Ya, jadi ada beberapa pendekatan konsep. Tadi yang pertama ada negara, kedua ada kekuasaan. Nah, yang ketiga ada pengambilan keputusan. Nah, tentu sama hal mungkin ya dari konsep negara dan konsep kekuasaan tadi. Nah, pengambilan keputusan ini merujuk kepada proses yang terjadi hingga keputusan tersebut tercapai. Nah, maksudnya di sini, jadi ilmu politik itu selain dia berbicara tentang kekuasaan, bagaimana berkuasa dan bagaimana mempertahankan kekuasaan, ilmu politik itu juga berorientasi pada bagaimana cara seseorang atau cara sebuah kekuasaan itu mengambil keputusan. Nah, keputusan ini merupakan sebuah konsep utama yang berkenaan dengan keputusan yang diambil ya secara kolektif sehingga bisa mengikat masyarakat yang dalam hal ini
merupakan publik, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ada juga konsep menurut para ahli yang harus dilihat ketika kita pengen mengetahui definisi ilmu politik. Pertama juga ada konsep namanya kebijakan umum. Nah, para ahli juga menekankan aspek kebijakan umum ini memiliki anggapan bahwa setiap masyarakat itu memiliki tujuan bersama. Tentu di dalam sebuah eh, negara, ya, salah satu faktor kenapa orang bisa buat negara itu karena ada kesamaan tujuan, ya, kesamaan tujuan, ada tujuan bersama. Nah, di mana tujuan bersama ini dicapai melalui usaha-usaha bersama, seperti itu. Sehingga perlu adanya rencana yang mengikat yang berbentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Agar apa? Agar dalam proses pelaksanaan pemerintahan, ya, pemerintah ini punya apa ya? Haluan, garis haluan seperti itu. Untuk apa kita ini menyelenggarakan pemerintahan? Tentu dalam negara manapun atau pemerintahan manapun tentu pasti memiliki yang namanya tujuan. Nah, tujuannya tuh mau dibawa kemana seperti itu, ya. Nah, tujuan itu dirumuskan secara bersama, ya, melalui usaha bersama, dirumuskan secara bersama melalui usaha yang sama. Agar apa? Agar kebijakan yang yang dibuat, ya, kebijakan umum yang dibuat itu bisa dirasakan bersama, tidak hanya dirasakan oleh salah satu pihak saja atau salah satu golongan saja, seperti itu. Nah, dan terakhir ini ada konsep eh, pendekatan dalam ilmu politik, yakni tentang pembagian atau distribution. Jadi para ahli yang menekankan mengenai pembagian serta alokasi beranggapan jika politik ini merupakan usaha ataupun aktivitas untuk membagi serta mengalokasikan nilai-nilai yang mengikat kepada masyarakat. Nah, maksudnya itu, ya. Eh, jadi selain berbicara tentang kebijakan umum, politik juga berbicara tentang distribusi, ya, distribution, pengalokasian nilai-nilai. Nah, nilai-nilai inilah yang akhirnya harus kita berikan kepada masyarakat, ya. Jangan sampai nilai-nilai tersebut itu bertentangan dengan apa yang menjadi kebijakan umum untuk seluruh masyarakat, seperti itu, ya. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang aspek, ya, apa konsep konsep ilmu politik itu. Nah, hari ini kita juga akan melihat sebagai sebuah ilmu pengetahuan, tentu ilmu politik itu memiliki aspek. Nah, menurut Syahrial Syahbani dan kawan-kawan, memaknai ilmu politik itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang aspek negara, kekuasaan, dan kelakuan politik. Apa itu aspek kenegaraan? Nah, aspek kenegaraan dalam ilmu politik itu mempelajari hal-hal terkait tentang kenegaraan, seperti negara, tujuan negara, lembaga negara, hubungan negara dengan warga negaranya, dan hubungan antar negara itu sendiri. Itu. Jadi inilah aspek yang bisa dilihat dari ilmu politik. Jadi kita berbicara tentang negara, bagaimana negara itu bisa terbentuk, lalu apa itu tujuan negara itu. Tentu dalam tujuan negara dia harus punya pandangan, ya, pandangan ideologi negara dalam menjalankan dalam upaya pandangan melaksanakan tata kelola negaranya. Selanjutnya juga ada lembaga-lembaga negara, ya. Lembaga-lembaga negara ini ya berkaitan tentang distribusi tadi, ya, alokasi tadi, pembagian kekuasaan kayak gitu, ya. Kalau di apa di negara kita ada yang namanya eksekutif, legislatif, ada yudikatif, seperti itu. Nah, ada hubungan negara dengan warga negaranya. Bagaimana? Nah, ini berkaitan dengan kebijakan tadi, ya, kebijakan umum tadi, kebijakan publik tadi. Bagaimana negara, apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat itu memang merepresentasi daripada kebutuhan warga negaranya, serta eh, dari aspek kenegaraan juga mengacu pada hubungan antar negara, antar sesama negara. Maksudnya hubungan
bilateral maupun multilateral seperti itu. Nah, aspek kedua itu berbicara tentang aspek kekuasaan. Nah, ilmu politik ini mempelajari tentang kekuasaan, ya, kekuasaan yang terdapat dalam proses masyarakat, menyangkut sifat dan hakikatnya. Dasar kekuasaan serta proses hingga ruang lingkup maupun hasil dari kekuasaan itu sendiri. Kalau kayak kita di negara kita di apa negara bangsa Indonesia ini, ya tentu kekuasaan itu dimandatkan kepada rakyat sebagai pemegang hak tertinggi, ya, kedaulatan bernegara seperti itu. Jadi kekuasaan kita di tangan rakyat. Nah, tapi nggak semuanya seperti itu. Nggak, maksud saya ada mekanisme kenapa eh, kekuasaan itu diberikan kepada rakyat, tapi dengan mekanisme yang kita sebut atau yang kita kenal dengan istilah pemilu, pemilihan umum. Nah, istilah pemilihan umum inilah yang akhirnya kita setiap 5 tahun melakukan proses pemilihan wakil-wakil kita, wakil-wakil rakyat, ya, untuk kita tempatkan di parlemen untuk mewakili kita dalam menjalankan kekuasaan bernegara ini seperti itu. Jadi kita memilih pada saat pemilu itu yang baru kita jalani kemarin, ya, 14 Februari kita baru menyelesaikan melaksanakan pemilihan umum serentak, memilih legislatif, eh, meliputi DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, anggota DPD RI, dan kita memilih secara langsung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan alhamdulillah 14 Februari kita telah melaksanakan dan kita telah mendapatkan wakil-wakil kita untuk menduduki kursi-kursi kekuasaan yang ada di negara kita seperti itu, ya. Nah, selanjutnya ada aspek ketiga yang bisa dilihat dari ilmu politik, ya. Pertama tadi ada aspek kenegaraan, kedua ada aspek kekuasaan, dan ketiga ada aspek kelakuan. Nah, kelakuan politik seperti itu. Apa itu? Jadi ilmu politik itu mempelajari juga kelakuan politik dalam suatu sistem politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan, serta kebijakan. Kebijaksanaan seperti itu. Jadi dalam uh, aspek kelakuan politik ini kita bisa melihat tuh dari sisi budaya politik misalnya. Nah, bagaimana budaya politik yang ada di Indonesia saat ini, ya? Tentu kita sebagai warga negara kita punya budaya politik, ya, macam-macam, ya. Budaya politik ini budaya yang eh, tumbuh kembang daripada masyarakat, ya, dari akar rumput seperti itu, ya. Mungkin kayak contoh eh, apa ya? eh, Keterwakilan perempuan seperti itu, ya. Kita masih mungkin ada di beberapa daerah yang masih menganggap kepemimpinan perempuan itu mungkin belum saatnya seperti itu. Ada juga mungkin orang yang tidak terlalu mempermasalahkan gender seperti itu dalam melaksanakan kerja-kerja politik seperti itu. Itu masih sangat beragam, ya, di negara kita, ya, budaya politik itu, ya. Ada lagi mungkin tentang kepentingan, ya. Tentu kalau kita berbicara politik itu tidak terlepas dari yang namanya kepentingan. Makanya mungkin rekan-rekan semua pernah mendengar berbicara politik itu tidak terlepas daripada kepentingan. Politik itu adalah kepentingan. Jadi tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi di dalam ilmu politik, di dalam politik ini, ya. Yang ada adalah kepentingan seperti itu. Nah, kepentingan inilah yang akhirnya melatar belakangi para aktor-aktor politik, ya, melakukan manuver-manuver mungkin, ya, melakukan upaya-upaya yang berkaitan tentang tadi, tentang bagaimana dia memperoleh kekuasaan, bagaimana dia mempertahankan kekuasaan, dan bagaimana dia mendistribusikan kekuasaan tersebut, ya, kebijakan-kebijakan tersebut. Apakah memang sesuai dengan apa eh, kepentingan masyarakat, atau hanya sebagian saja kepentingan masyarakat yang memang bisa terakomodir dari pendistribusian atau kebijakan umum yang dibuat oleh aktor politik itu sendiri. Nah, itu.
ya, aspek dari ilmu politik. Dan terakhir, ini ada syarat dan hakikat daripada ilmu politik itu sendiri. Dan kenapa ilmu politik itu bisa disebut sebagai ilmu? Tentu dia memiliki syarat dan hakikat, ya. Setidaknya ada tiga di sini, ya. Uh, karena ilmu politik itu memiliki ontologi, ya, ontologi pengetahuan seperti itu di dalamnya, ya. Terdapat pengetahuan. Nah, pengetahuan ini sebuah keniscayaan. Bisa saya bilang keniscayaan karena apa? Karena eh, kita tahu tuh apa, segala hal, ya, tentang perkembangan, tentang apa, dinamika dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita ini. Dan politik eh, salah satu apa ya, pengetahuan yang hari ini terus berkembang seperti itu, ya. Hari ini terus berkembang. Ya, istilah politik ini dia nggak nggak ini, ya, nggak apa, nggak saklek kayak gitu. Dia terus berkembang mengikuti tren seperti itu. Mungkin rekan-rekan, kalau mungkin rekan-rekan lihat flashback, ya, belajar sejarah politik di Indonesia, ya, bagaimana akhirnya ada perbandingan antara politik hari ini dengan politik yang sebelum-sebelumnya seperti itu, ya. Itu bisa sangat nampak sekali kita lihat, ya, kenapa akhirnya politik ini eh, apa, memiliki yang namanya ontologis dari sebuah ilmu, ya. Ada pengetahuan di situ, ada pengetahuan di dalamnya, sehingga inilah hakikat eh, apa, dari sebuah ilmu politik itu sendiri. Nah, selanjutnya ada aspek epistemologi ilmu. Nah, epistemologi ilmu ini adalah merupakan proses metodologi, ya, proses metodologi yang hari ini eh, politik itu sangat beragam sekali, ya. Dia punya, ilmu politik itu punya banyak sekali teori-teori, ya, punya banyak sekali pendapat-pendapat dari kalangan-kalangan ilmuwan, ya, ilmuwan-ilmuwan politik menganggap bahwasanya, oh, ini loh eh, idealnya ketika negara ini pengen eh, apa ya, kalau bahasanya itu ada teori pembangunannya seperti itu, pembangunan politik seperti itu, kan. Jadi banyak sekali. Jadi eh, berkaitan dengan epistemologi ilmu, di dalam ilmu politik itu sendiri, ilmu politik ini sangat kaya sekali teori-teori, ya. Bisa teori kepentingan, atau bisa eh, komunikasi politiknya, bisa kita lihat dari budaya politiknya, bisa kita lihat dari apa, kepemimpinannya seperti itu, ya. Sehingga inilah yang menjadikan eh, apa, politik memiliki yang namanya epistemologi ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan terakhir, aksiologi ilmu. Nah, kalau kita lihat pengertian atau definisi daripada aksiologi ilmu adalah kebermanfaatan atas ilmu itu sendiri. Jadi politik ini memiliki makna kebermanfaatan. Jadi siapa bilang politik itu nggak ada manfaatnya? Tentu kalau kita mau flashback kembali, apa yang diatur di sebuah negara ini tidak terlepas dari yang namanya politik, yang bisa kita lihat baik itu dari kebijakan-kebijakan yang dibuat dan lain sebagainya, itu semuanya diatur atau dikendalikan oleh yang namanya politik. Nah, kalau politik ini dilakukan atau dimainkan oleh aktor yang apa, yang benar, nah, insya Allah politik ini akan mendapatkan kepaedahan, ya, kebermanfaatan untuk masyarakat luas. Namun sebaliknya, kalau politik ini diperankan oleh aktor-aktor yang mungkin kurang paham, maka itulah yang akan kita temui atau kita jumpai praktik-praktik politik yang bisa mencederai nilai-nilai daripada tujuan
politik itu sendiri, ya. Karena sejatinya politik ini berbicara tentang kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan tentang tujuan bersama, tentang apa eh, apa ya, kebijaksanaan seperti itu, ya, kebijaksanaan, kebijakan umum, artinya bukan berbicara hanya kebijakan eh, kelompok atau golongan-golongan tertentu, tidak, ya. Dan menurut Sianipar, ilmu politik ini adalah master science, ya, ilmu yang memberikan pengetahuan mengenai segala hal yang arah usaha penguasaan negara untuk mempertahankannya, ya, penguasaan negara untuk mempertahankan. Jadi di dalam ilmu politik ini sangat kompleks sekali, bisa dikatakan dia ini benar, ya, master science-nya, ya. Jadi kita kalau mau bicara tentang urusan negara, ya tentu kita tidak bisa melepaskan politik di dalam urusan tersebut, baik itu berbicara tentang kebijakan, tentang pendistribusian, alokasi, ya. Tapi harus digarisbawahi, kebijakan tidak bisa dilakukan tanpa diiringi dengan yang namanya power dan authority. Oke, mungkin itu sekian singkat pertemuan kita pada siang hari ini, dan insya Allah kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang pengantar ilmu politik. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.